Halo teman-teman, ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas ya, imunologi dasar, yaitu materi kedua perkuliahan, sistem imunitas tubuh. Yang mana materi ini khusus atau paling ideal digunakan oleh D3 Teknologi Bank Darah. Nah, mungkin tenaga kesehatan lain juga bisa menggunakan atau memanfaatkan materi ini. Oke, kita mulai dahulu dengan komponen sistem imun tubuh. Nah, di dalam tubuh kita, komponen sistem imun tubuh itu sebenarnya ada yang namanya bone marrow, sumsum tulang, ada limfa ya. Kemudian ada spleen atau limfa ya. Kemudian ada kelenjar thymus, lalu ada kelenjar adenoid, lalu ada yang lain-lainnya seperti Firefat, appendix, yang mana ini berperan sekali untuk respon imun pada tubuh. Jadi dari sini kita bisa melihat ya pentingnya sistem imun tubuh kita dari organ-organ atau komponen-komponennya yang berperan. Oke, kita mulai dahulu dengan imunitas bawaan dan imunitas didapat. Kita tahu ya imunitas bawaan dan didapat itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Yang mana keduanya merupakan untuk mekanisme pertahanan tubuh. Jadi imunitas bawaan, imunitas alami, imunitas non-spesifik, innate immunity, natural immunity. Sementara imunitas didapat atau imunitas adaptif, imunitas spesifik, acquired immunity, adaptive immunity. Jadi istilah-istilahnya dibagi menjadi dua bagian. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita masuk ke sistem imun. Sistem imun pada prinsipnya seperti yang tadi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bawaan atau biasa mungkin disebut dengan the innate immune system. Respon imun non-spesifik. Sementara yang kedua itu diperoleh atau didapat atau acquired, ini the adaptive atau acquired immune system, respon imun spesifik. Jadi pada prinsipnya dibagi menjadi spesifik dan non-spesifik. Itu mungkin karena ada yang bawaan dan ada yang diperoleh. Nah, untuk jelasnya kita lihat di sini ya. Kekebalan tubuh kita itu terbagi menjadi dua. Pertama alami atau natural, kemudian didapat acquired ya. Ini mungkin lebih simpel lagi, ada yang aktif. Aktif itu ada alami, ada buatan. Ya, alami ini sakit lalu sehat atau sembuh. Buatan ini berupa vaksinasi, sementara yang pasif itu ada kongenital, itu dalam kandungan lewat transplantasi plasenta. Lalu buatan yaitu menggunakan serum, misalnya orang tetanus diberi serum kuda ya. Nah, lanjut lagi kita ke respon imun terhadap antigen. Jadi antigen masuk, ada toleransi, maka terjadi respon imun. Bisa saja toleransi ya. Respon imun ini bisa alamiah, non-spesifik, humoral seluler, atau adaptif spesifik ya. Humoral juga seluler. Yang mana untuk yang alami itu bawaan. Jadi the innate immune system, respon imun non-spesifik. Sementara untuk yang adaptif itu diperoleh, yaitu respon imun spesifik. Jadi jelas di sini ya, kita melihat dibagi menjadi dua, alami, adaptif, ya kan, spesifik dan non-spesifik. Nah, lanjut lagi kita bedah sedikit demi sedikit sistem imunnya ya, terutama dulu sistem imun non-spesifik. Kali ini kita membahas ya. Sistem imun non-spesifik ini pertama adalah pertahanan tubuh terdepan dalam menghadapi serangan mikroorganisme. Jadi paling awal lebih dahulu berhadapan misalnya dengan bakteri yang masuk. Yang kedua di sini respon langsung terhadap antigen. Nah, disebut dengan respon non-spesifik. Kenapa tidak spesifik? Karena tidak ditujukan khusus terhadap mikroorganisme tertentu. Jadi telah ada di tubuh dan siap berfungsi sejak lahir bila ada antigen jenis apapun yang masuk.
Nah, lanjut lagi kita masuk ke faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem imun non-spesifik. Apa saja? Pertama, spesies. Tiap spesies akan berbeda dalam hal respon imunnya. Yang kedua, perbedaan individu dan pengaruh usia, ya kan? Mungkin saja tua, muda, bayi, atau mungkin sudah usia lanjut. Itu akan berbeda respon imunnya. Kemudian lanjut lagi, itu adalah suhu. Di sini berpengaruh juga terhadap responnya. Lalu pengaruh hormon, jadi hormon ini berpengaruh pada pria wanita mungkin ada berbeda. Kemudian pada anak-anak dan pada orang usia lanjut atau orang yang baru balik ini akan berbeda. Faktor nutrisi, mungkin karena orang tadi mengalami malnutrisi maka sistem imunnya kurang baik ya. Kemudian flora bakteri normal, ini menentukan misalnya flora normal pada usus. Nah, lanjut lagi ya di sini teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita uraikan imunitas bawaan spesifik dan spesifik sebagai berikut. Nah, ini kita lihat dulu ya yang warna merah, imunitas bawaan non spesifik. Ada 3 bagian. Yang pertama barrier anatomi. Barrier anatomi ini adalah penghalang ya secara anatomi. Itu pertama faktor mekanik, faktor kemis, faktor biologi. Sementara barrier humoral itu adalah komplemen, koagulasi, laktoferin, transferin, interferon, lisosim, interleukin. Nah, sementara untuk barrier seluler ini selnya, tadi anatomi, humoral yang terlarut, kemudian seluler. Neutropil, makropak, sel natural killer dan LAK, lalu eosinofil dan basofil. Jadi terbagi menjadi 3 bagian, 3 bagian ini terbagi lagi. Sementara yang warna biru imunitas didapat atau spesifik itu terbagi menjadi 2. Imunitas seluler, ini adalah limfosit T, kalau T seluler ya, T killer, sel T helper, sel T suppressor, dan sel T memori. Nah, untuk humoral, ya ini adalah limfosit B. Ini tadi yang sel, kalau yang humoral ini adalah yang terlarut. Itu diperankan oleh sel plasma, penghasil antibodi, dan sel B memori. Ini memorinya untuk menyimpan sel pengingat ya. Bila antigen tadi yang masuk, maka sel pengingat ini mungkin sebagai bagian dari nanti berubah menjadi transformasi blast ya menjadi sel plasma. Oke, lanjut kita pindah dimulai dari faktor fisik yaitu mekanis atau fisik di sini barrier anatomi. Jadi penghalang anatomi tubuh kulit mungkin deh ya di sini jaringan. Nah, jaringan epitel kulit dan mukosa sangat impermeable terhadap agen-agen infeksi kecuali jika terjadi kerusakan misalnya terluka. Yang kedua, desquamasi kulit, terkelupas kulit ya melepaskan bakteri dan antigen lainnya. Kemudian gerakan silia, batuk dan bersin membebaskan saluran pernapasan dari patogen. Nah, ini fisik-fisik semuanya ya. Tambah lagi aliran air mata, saliva, kemudian urin ya, air kemih dapat mengeluarkan patogen. Jadi di tubuh berusaha mengeluarkan dengan bantuan fisik. Lalu mukus, nah ini lendir pada saluran pencernaan dan pernapasan dapat menangkap mikroorganisme. Jadi menjebaknya ya. Dan kemudian peristaltik gerak usus ya, membebaskan saluran pencernaan dari mikroorganisme. Makanya kalau orang dengan diare dengan bantuan peristaltik usus, maka perlahan-lahan orang akan sembuh dari diare, tapi perlu waktu yang lama. Jadi peristaltik ini akan mengeluarkan secepat mungkin makanan keluar dari tubuh ya, untuk dibuang. Nah, kita pindah lanjut ke faktor kemisnya. Di sini yang pertama secara kimia ya, spermin dan zinc, Zn pada sperma merusak beberapa patogen.
Lactoperoxidase merupakan enzim powerful yang ditemukan pada ASI, ya, air susu ibu. Jadi penting sekali pemberian ASI pada bayi. Depensin pada paru dan saluran pencernaan memiliki aktivitas antimikroba, jadi bisa mampu menetralkan atau mematikan mikroba. Lalu surfaktan pada paru beraksi sebagai opsonin, menyelubungi ya opsonin yang memicu fagositosis, dimakan oleh sel-sel fagosit, misalnya makrofag, monosit atau neutropil. Nah, katelesidin molekul antimikroba bawaan dengan aktivitas pleotropik dalam regulasi peradangan dan kanker saluran pencernaan. Jadi ini penting dalam hal antimikroba bawaan di sini. Terutama juga pada regulasi adanya radang, ya, meredakan radang, kemudian kanker ya pada saluran cerna. Nah, masih kita pindah di faktor kemis, sekresi lambung, asam lambung ya, sekresi vaginal. Nah, ini sekret vagina dan keringat pada permukaan kulit bersifat asam, terutama asam lambung pH-nya rendah sekali, mencapai 1. Ini menghambat pertumbuhan bakteri, bahkan membunuh bakteri. Yang kedua, enzim-enzim pencernaan protein dapat membunuh beberapa patogen dengan cara menghancurkan proteinnya. Lalu polimer rambut menghasilkan sebum ya, sebum dengan kandungan asam laktat dan asam lemak yang dapat menghambat bakteri patogenik dan jamur. Jadi sebum ini sejenis kayak busa buih. Kemudian lisosim dan fosfolipase pada saliva ya, air liur, air mata, sekresi hidung, dan perspirasi merupakan enzim yang dapat merusak dinding sel bakteri gram positif sehingga mengalami lisis. Jadi kita perspirasi, berkeringat, itu mungkin ada juga enzimnya yang lisosim ini ya. Sehingga bakteri yang menempel maka mungkin kemungkinan akan mengalami kerusakan atau lisis. Lanjut lagi ya teman-teman, kita pindah ke kedua yaitu faktor biologi. Yang ketiga ya, bukan kedua, ketiga dari barir anatomi. Apa saja secara biologi? Yang pertama adanya flora normal. Jadi bakteri-bakteri normal yang merupakan mayoritas pada kulit dan saluran pencernaan mencegah kolonisasi. Jadi dia mencegah kolonisasi bakteri. Jadi bakteri-bakteri dicegah untuk perkembangbiakannya yang bersifat patogen, jadi bersaing, yaitu dengan mengeluarkan substansi toksik atau dengan bersaing mendapatkan nutrisi, jadi menghambat bakteri patogen untuk hidup. Ada 1013 sel dan terdapat 1014 bakteri yang mayoritas hidup di usus besar. Jadi banyak ya di usus besar ya terutama, sehingga di sini dia berkompetisi dan bakteri flora normal ini alangkah baiknya dipelihara dan diberi asupan ya dengan asupan probiotik. Nah, ada 103 sampai 104 mikroba per sentimeter persegi di kulit ya, kulit permukaan kita. Ada Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ya, epidermidis, diphtheroid, Streptococcus candida. Nah, ini mungkin dia sebagai flora normal, tapi bila dalam kondisi tertentu dia bisa saja menjadi patogen. Contohnya Staphylococcus aureus bila masuk ke dalam tubuh. Nah, berbagai macam bakteri hidup di hidung dan mulut. Ya, jadi di sini apabila seorang dewasa, anak-anak itu sudah ada banyak bakteri-bakterinya. Sementara yang masih steril itu pada bayi baru lahir. Lalu di lambung dan usus halus terdapat lactobacillus atau lactobacilli. Jadi di sini berguna juga sebagai penghambat bakteri-bakteri lain yang hidup di pH rendah ya di lambung dan pH tinggi misalnya di usus. Nah, kita pindah masih di faktor biologi. Nah, di usus halus itu terdapat 104 bakteri per gram dan di usus besar 1111 ya per gram, yang mana 95 sampai 99% diantaranya adalah anaerob. Jadi bakteri yang hidup tidak memerlukan oksigen. Nah, di saluran kemih terdapat koloni berbagai bakteri dan dipteroid. Nah, lalu lanjut lagi teman-teman.
pada masa setelah pubertas, ya, di pubertas ini sudah anak-anak yang sudah masuk dalam hal proses pendewasaan, ya, dengan mengaktifkan sistem reproduksinya, terdapat koloni Lactobacillus aerophilus, yang mana di sini dia memfermentasi glikogen untuk mempertahankan pH-nya tetap asam. Jadi pH asam ini menolak bakteri-bakteri yang tidak tahan dengan asam, ya. Lalu flora normal menciptakan kesesuaian ekologi dalam tubuh dan menghasilkan bakteriosidin, defensin, protein kationik, dan laktoferin yang merusak bakteri-bakteri lain. Jadi di sini bakteriosidin mampu merusak bakteri, mematikan bakteri, defensin juga, protein kationik, kemudian laktoferin. Nah, kita pindah ke yang nomor selanjutnya, nomor 2, barier humoral. Nah, barier humoral di sini adalah barier anatomi yang sangat efektif mencegah kolonisasi mikroorganisme pada jaringan. Sini berupa hal-hal yang penting di sini yang terlarut. Tapi di sini pastinya, ya, jika barier tersebut rusak, maka infeksi dapat terjadi. Nah, bila terjadi, maka dilawan lagi oleh barier humoral. Nah, sekali agen infeksi menembus jaringan, mekanisme imunitas bawaan lainnya bekerja adalah inflamasi akut berupa radang akut dengan bantuan barier humoral. Faktor-faktor humoral berperan penting dalam radang. Ya, ini ditandai dengan edema, ya, bengkak, ya, benjolan, ya kan di sini, dan rekrutmen sel-sel fagosit. Maka datanglah neutrofil, PMN, ya, melalui proses di apedesis, ya, kemotaksis, dan terjadilah proses nanti di sana adalah fagosit. Jadi membentuk fagolisosom untuk menghancurkan sel-sel yang masuk tadi, misalnya bakteri-bakteri, ya. Nah, faktor-faktor humoral ini ditemukan di dalam serum dan terbentuk di lokasi infeksi. Nah, sebagai ilustrasi kira-kira gambarannya seperti ini, pertahanan dari barier humoral dengan bantuan sel fagosit. Jadi sel fagosit ini didatangkan dengan adanya terjadi proses radang. Nah, di sini mengaktifkan komplemen antibodi CRP, lalu mengaktifkan yang lain-lainnya, termasuk di sini datangnya neutropil segmen itu karena terjadinya pelepasan mediator-mediator kimia yang ada terjadi di sekitar area tempat masuknya si agent tadi, misalnya bakteri. Maka terjadi hal-hal yang lain seperti ekstravasasi. Kemudian terjadi lagi ekstravasasi ini terkonsentrasi, ya, di situ sel-sel, lalu terjadi proses radang. Misalnya terjadi histaminasi dengan lapangnya bradikinin, prostaglandin, ya kan. Nah, di situ maka terjadi hal-hal yang radang, ya. Datanglah neutropil. Dan mungkin yang selanjutnya, pada kasus selanjutnya, maka datang nanti adalah setelah neutropil, yaitu makrofag. Oke, kita pindah lanjut ke sistem komplemen, ya, barier humoral. Nah, ini komplemen ini ya penting sekali dalam pertahanan humoral. Sistem komplemen adalah mekanisme pertahanan non-spesifik humoral utama. Sistem terdiri atas lebih dari 20 protein yang dapat diaktifkan untuk merusak bakteri. Dia mungkin bisa saja menempel dan merusak atau melubangi membran bakteri. Sekali komplemen diaktifkan, maka dapat memicu peningkatan permeabilitas vaskular, rekrutmen fagosit, jadi fagosit didatangkan, diundang, serta lisis, melubangi, ya, membran bakteri, dan opsonisasi bakteri. Opsonisasi ini menyelubungi bakteri untuk siap untuk difagositosis. Nah, masih di sistem komplemen di sini menyelubungi mikroba dengan molekul-molekul yang membuatnya lebih mudah ditelan oleh fagosit. Mediator permeabilitas vaskular meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga dapat menambah aliran plasma dan komplemen ke lokasi infeksi. Juga mendorong marginasi.
Fagosit menempel di dinding kapiler. Nanti setelah marginasi, kemudian melalui celah-celah sel endotel, dia melakukan proses diapidesis, ya kan, merayap melalui celah-celah untuk mendekati area radang karena ketertarikan terhadap dilepaskannya mediator kimia. Nah, setelah fagosit bekerja, mereka mungkin akan mati ya. Mungkin karena dia memfagositosis gagal atau yang lainnya, bisa saja mati. Nah, matinya ini bersama bakteri-bakteri hidup dan mati bercampur bersama membentuk sebuah pus atau nanah ya, yang kita bisa sebut dengan nanah. Nah, kita lihat di sini ada hal reaksi jalur komplemennya. Ada jalur klasik, jalur alternatif seperti pembekuan darah ya, kasket. Nah, untuk jalur klasik di sini ya, untuk mulai dari pengenalan, aktivasi hingga penghancuran. Jadi ada perubahan misalnya dari C1QRS esterase kemudian menjadi C4, C4B dan C4A itu mengaktifkan C2 lalu menjadi C2A dan C2B lalu C4. Jadi seperti itu kasketnya ya, sehingga terjadi prosesnya dan proses ini berlangsung cepat. Nah, kita bisa lihat di sini untuk jalur alternatif itu adalah jalurnya lebih singkat. Jadi aktivasi langsung melalui C3. Pencetusnya adalah endotoksin. Toksin yang dihasilkan misalnya dari bakteri, misalnya salmonella ya. Zimosan, IgA, bisa ular kobra. Nah, fungsi komplemen di sini yang pertama adalah untuk kasusnya pertama sitolisis melalui C5678, kemudian anafilatoxin, ini ada C3A, C4A, C5A, ini anafilaksis nanti ya. Kemotaksis ini menarik fagosit C3A, C5A dan C567. Sementara untuk proses kinin itu C2 bebas. Untuk imunoderens itu menggunakan C3B, C4B. Ya, jelas di sini ya, fungsi komplemen ada 5 secara ringkas. Kita pindah ke sistem koagulasi, pembekuan darah. Jadi di sini beberapa produk sistem koagulasi ada ya di sini. Karena itu dia dengan adanya melakukan proses koagulasi maka akan menghambat atau menutup luka ya. Jadi mampu meningkatkan permeabilitas vaskular di sini. Kemudian merupakan agen kemotaksis untuk sel-sel fagosit. Nah, antimikrobial langsung misalnya beta-lisin, protein yang dihasilkan oleh trombosit selama koagulasi. Jadi selama terjadi proses pembekuan. Nah, di sini menyebabkan lisis beberapa bakteri gram positif dengan aksi sebagai deterjen kationik. Jadi bakteri gram positif ini karena lapisan dindingnya ini bisa mampu dirusak sehingga dia dapat mengalami kerusakan karena adanya deterjen kationik yang mampu melunturkan atau merusak lapisan dinding mengandung lipid ya. Nah, kita pindah lanjut ke barier humoral selanjutnya adalah laktoferin dan transferin. Nah, karena mengikat besi transferin, laktoferin dan transferin itu membatasi pertumbuhan bakteri. Karena apa? Salah satu komponen utamanya adalah besi bisa digunakan untuk proses membantu metabolisme bakteri. Jadi kedua jenis protein ini merupakan nutrien esensial bagi bakteri ya. Jadi di sini dengan adanya laktoferin dan transferin maka mampu menghambatasi bakteri. Nah, laktoferin dan asam neuraminik itu dalam ASI sebagai antibakteri E. coli dan Staphylococcus. Dan neuraminik ini juga mampu memusnahkan beberapa virus dengan ya di sini. Jadi penting sekali, keduanya penting. Namun ada beberapa virus yang mengeluarkan enzim neuramidase yang merusak asam neuraminik. Kita pindah lanjut lagi ke interferon atau IFN disingkat ya dalam imunologi. Interferon adalah glikoprotein yang dapat membatasi replikasi virus di dalam sel. Jadi interferon itu ada alfa, beta, gamma. Jadi dibagi dua,
Ada tipe 1 interferon, ada tipe 2 interferon. Interferon diproduksi sebagai respon terhadap infeksi virus. Jadi di sini dia tahu ya di sini bahwa sifat virus itu menginduksi sel-sel ya sekitarnya yang terinfeksi menjadi resisten terhadap virus. Jadi di sini pastinya dengan adanya interferon maka sel-sel mampu mencegah masuknya virus ya ke dalam sel. Lanjut lagi, interferon juga dapat mengaktifkan sel NK, natural killer NK cell, untuk membunuh sel terinfeksi virus, jadi penyebaran dicegah. Jadi misalnya ada bakteri, ada misalnya sel kemasukan virus, diketahui oleh tubuh dengan mengaktifkan interferon. Jadi interferon ini akan mendatangkan sel natural killer, sel nol ya, untuk secara langsung membunuh sel yang terinfeksi virus. Jadi virus tidak bisa bereplikasi di dalam sel tadi sehingga penularan terhambat. Nah, lanjut lagi di sini lisosom. Ini enzim yang merusak dinding sel bakteri. Jadi lisosom dalam keringat ada, di ludah juga, air mata dan air susu. Jadi di 4 bagian ini tujuannya melindungi dari berbagai kuman gram positif karena membran selnya akan dirusak oleh lisosom, jadi menghancurkan dinding selnya. Nah, lanjut lagi ke interleukin atau IL, ada istilahnya IL-1. Jadi interleukin 1 memicu demam dan produksi protein fase akut. Beberapa diantaranya adalah antimikrobial yang menyebabkan opsonisasi bakteri. Opsonisasi ini proses penyelubungan bakteri sehingga bakteri lebih mudah dihancurkan, dicerna, atau difagositosis, atau misalnya dihancurkan dengan mekanisme melubangi dinding selnya. Nah, kita pindah ke C-reaktif protein atau CRP. Nah, CRP ini penting sebagai protein fase akut, yang mana ini dibentuk oleh hepar yang cepat meningkat setelah terjadi adanya infeksi atau adanya radang. Jadi infeksi bakteri, adanya inflamasi. CRP sebagai opsonin untuk mengaktifkan komplemen. Jadi saling keterkaitan antara kerja CRP dengan komplemen. Jadi kalau sudah komplemen diaktifkan, maka nanti akan lebih mudah difagositosis oleh makrofag. Bersama ion Ca dapat mengikat berbagai molekul pada bakteri dan jamur. Jadi penting di sini ya. Lanjut lagi kita ke kolektin MBL9, manosa binding lektin. Nah, lektin manosa binding atau MBL atau protein manan binding ini sama saja ya. MBL kelas kolektin dalam tipe C lektin superfamily mengenali pola baris pertahanan host praimun di sini. Dia melakukan pengikatan ke mikroorganisme melalui jalur lektin, sistem komplemen ya. Yang mana di sini mengikat reseptornya pada komplemen ya, pada fagosit. Jadi mengikat reseptor komplemen pada fagosit. Jadi penting juga di sini kolektin MBL9 dalam penanggulangan masuknya mikroorganisme. Nah, kita pindah lanjut ke barir seluler. Jadi di sini barir seluler itu diperankan oleh beberapa sel. Jadi bagian-bagian dari radang, respon radang itu dengan adanya rekrutmen atau mendatangkan sel-sel neutrofil, eosinofil, makrofag. Nah, monosit jaringan ya kalau makrofag ini ke lokasi infeksi. Nah, sistem imun spesifik ini tiap individu sudah siap sejak awal kelahiran, setelah newborn. Jadi sel-selnya yang paling penting di sini adalah neutrofil, PMN biasanya polimorfonukleer di sini, dan diproduksi sangat besar sekali, berpuluh-puluh lipat, produksinya cepat, ya kan, kepematangan cepat. Kemudian eosinofil, ya ini sel-sel eosinofil biasanya dia juga berperan dalam proses ini. Lalu makrofag dari monosit, jadi monosit diproduksi dari sumsum tulang, masuk peredaran darah ke jaringan, lalu membesar berubah menjadi makrofag.
Oke ya, lanjut lagi di sini kita lihat satu persatu sebagai berikut. Netrofil atau PMN, polymorphonuclear cell. Netrofil melakukan fagositosis terhadap organisme lalu membunuhnya di dalam sel. Dia membentuk nanti fagolisosom. Lalu dengan bantuan enzim-enzim intraseluler, bakteri tadi dihancurkan, dicerna ya, misalnya pakai lisosom, mungkin menggunakan laktoferin, menggunakan mieloperoksidase ya. Sel ini pertahanan awal bayi baru lahir, biasanya tinggi saat lahir. Ini disebut dengan netrofilia fisiologis. Jadi BBL itu lahir biasanya diambil darah dan diperiksa netrofilnya tinggi dan terjadi proses leukositosis fisiologis. Karena ini pertahanan awal dia saat dilahirkan. Ya. Kemudian lanjut yang kedua adalah makrofag. Ini baru selulernya, contoh makrofag. Makrofag dan monosit yang baru direkrut melakukan fagositosis serta membunuh mikroorganisme di dalam sel. Makrofag juga mampu membunuh secara ekstraseluler. Dia melepaskan enzim-enzim nanti. Makrofag mendukung perbaikan jaringan dan beraksi sebagai APC, antigen presenting cell. Ini bila nanti sistem kasusnya adalah yang spesifik. Ya, jadi diperlukan respon imunnya spesifik. Jadi dia ada dua sisi. Pertama non spesifik, langsung saja mendekati target mikroorganisme atau antigen untuk dihancurkan, atau nanti melalui mekanisme APC. Jadi misalnya suatu bakteri terselubung antibodi, jadi dengan mudah makrofag mengenali dan memakan untuk dimusnahkan. Adapun untuk proses fagositosis ini kira-kira seperti ini. Jadi fagositosis itu dilaksanakan oleh makrofag, monosit, segmen netrofil, dan eosinofil. Jadi prosesnya memakan, memasukkan, dan menghancurkan. Jadi dibantu oleh komplemen J3A, C5A, C567 untuk proses kemetaksis. Kemetaksis ini memberikan penanda untuk datang. Kemudian C3B untuk mengenali antigen sasaran oleh sel fagosit. Kemudian melalui proses itu terjadi opsonisasi. Opsonisasi sehingga lebih mudah dimakan ya. Nah, proses fagositosis terdiri dari pertama kemotaksis, gerakan sel fagosit ke tempat infeksi, menelan, kemudian memakan fagositosis dengan pembentukan fagosom hingga terbentuk fagolisosom nanti ya, dengan membunuh bantuan lisosim, peroksidase, mieloperoksidase, dan lainnya. Jadi ini. Lalu terakhir adalah proses mencerna sampai hancur si bakteri tadi misalnya. Nah, kita pindah lanjut ke ilustrasi gambarnya kira-kira sebagai berikut ya. Fagositosis bergerak, kemotaksis, lalu menyerang, membunuh, dan mencerna sehingga proses fagositosis bisa terjadi. Nah, kita pindah lanjut ke sel NK. Ini dari golongan limfosit yang tidak memiliki penanda permukaan. Natural killer atau disebut dengan sel NK. Dan LAK, limfokin activate killer. Ini bantuannya adalah mengaktifasi limfosit untuk melakukan proses pembunuhan dengan bantuan limfokin atau LAK. Nah, secara non-spesifik ini membunuh virus dan sel-sel tumor. Jadi bukan bagian dari respon radang. Jadi di sini sel NK mampu membunuh virus yang menyerang bakteri menyerang sel yang terserang tadi ya. Jadi sel, kemudian fusion virus tadi mampu mengendalikan sel tadi, itu dikenali oleh sel NK sehingga sel NK langsung membunuh sel tadi. Akibatnya bila sel mati, virus juga mati karena virus tidak bisa hidup tanpa adanya sel ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua adalah bila ada melihat sel-sel yang tidak terkendali, misalnya pada kasus tumor, kanker,
sel NK bereaksi dengan cara membunuh sel tadi, sehingga proses pembelahan penyebaran dihambat atau dikurangi dan dapat dicegah. Oke, lanjut kita masuk ke eosinofil. Di sini eosinofil adalah sel bergranula warna orange merah. Dia di sini memiliki protein di dalam sel-sel yang efektif untuk membunuh parasit-parasit tertentu. Jadi kalau eosinofil ditujukan untuk parasit, misalnya infeksi pada cacing ya. Jadi eosinofil ini sebagai respon adanya alergi. Jadi kalau alergi, eosinofil meningkat ya kadarnya di dalam darah 1-3% pada saat kita melakukan hitung jenis leukosit. Apabila lebih dari 3%, maka itu dikatakan eosinofilia dan meningkat pada kasus alergi dan infeksi pada cacing. Jadi kalau eosinofil meningkat dicurigai kedua hal ini. Nah, kemudian kita pindah lanjut lagi. Yang terakhir adalah basofil dan mast cell. Ini adalah sel radang ya. Jadi mast cell banyak ditemukan dalam selaput, lendir, dan jaringan ikat. Sementara basofil dalam darah. Keduanya sama dan mirip dalam proses ini. Jadi mast cell diaktifkan akan melepaskan sitokin dan kasket inflamasi berupa histamin. Jadi proses terjadinya histaminasi disebabkan oleh mast cell. Mast cell ini melepaskan dengan adanya histaminasi yang ada di dalam granulanya, proses degranulasi, pelepasan granula produk histamin sebagai petanda radang atau inflamasi. Dan sitokin untuk proses kemotaksis dari fagosit. Misalnya minta bantu dengan neutrofil PMN ya, polimorfonukleer dan makrofag. Jadi saling kerja sama untuk mengatasi adanya organisme atau bakteri atau benda asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu saja kira-kira teman-teman sistem imunitas tubuh yang sifatnya adalah non-spesifik ya. Jadi nanti yang akan datang kita membahas sistem imun yang spesifik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman nyimaknya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.